Tajikistan baru-baru ini menerapkan undang-undang terbaru terkait larangan berhijab. Mari kita telusuri implikasi dan kontroversi di balik perkembangan signifikan ini. Tajikistan adalah salah satu negara Islam yang memiliki banyak fakta unik dan menarik, baik secara kontroversial maupun sosial. Dan baru-baru ini, negara Tajikistan pun menjadi sorotan dunia, setelah undang-undang larangan hijab dan pakaian asing di negara ini, resmi disahkan pemerintah. Namun, sebelum kita lanjut pada pembahasan 25 fakta negara ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk info menarik lainnya. Terima kasih. Tajikistan adalah negara terkecil di Asia Tengah yang berbatasan dengan Afghanistan di selatan, Uzbekistan di barat, Kirgistan di utara, dan Tiongkok di timur. Tajikistan memiliki geografi yang didominasi oleh pegunungan. Lebih dari 90% wilayahnya terdiri dari pegunungan, yang membuatnya menjadi salah satu negara dengan topografi paling bergunung-gunung di dunia. Dengan luas wilayah sekitar 143.100 km persegi, Tajikistan dikenal dengan pegunungan yang spektakuler, termasuk Pegunungan Pamir, yang sering dijuluki sebagai atap dunia. Pada tahun 1929, Tajikistan menjadi Republik Sosialis Soviet Tajikistan, salah satu dari 15 republik yang membentuk Uni Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Tajikistan pun langsung memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 9 September 1991. Jumlah penduduk Tajikistan saat ini sebanyak 10.328.266 jiwa, update per tanggal 27 Juni 2024. Lebih dari 90% penduduk negara ini adalah Muslim, yang mayoritasnya menganut aliran Islam Sunni Hanafi. Sejak pada akhir tahun 2015, pemerintah Tajikistan melarang adanya perayaan Tahun Baru, dan tidak mengadakan hari libur setiap Tahun Baru. Langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi pengaruh budaya asing, dan ingin memperkuat identitas negara serta nilai-nilai tradisional Tajikistan. Selain perayaan Tahun Baru, perayaan ulang tahun di tempat kerja dan sekolah, juga dilarang oleh pemerintah. Pemerintah mendorong warganya untuk tidak merayakan ulang tahun dengan pesta mewah. Pada tahun 2013, pemerintah Tajikistan juga mengeluarkan larangan untuk perayaan Halloween, dengan alasan bahwa acara tersebut haram, dan tidak sesuai dengan adat istiadat Muslim. Pemerintah Tajikistan telah mengambil beberapa langkah yang membatasi aktivitas keagamaan, termasuk akses masyarakat ke masjid. Pada tahun 2011, Tajikistan mengesahkan undang-undang yang melarang anak-anak dan remaja di bawah usia 18 tahun untuk pergi ke masjid, kecuali untuk acara-acara khusus. Pemerintah Tajikistan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur penggunaan jilbab dan pakaian yang menunjukkan identitas keagamaan di ruang publik. Pada tahun 2017, pemerintah Tajikistan mengeluarkan peraturan yang melarang siswa sekolah mengenakan jilbab atau pakaian yang menunjukkan identitas keagamaan di lingkungan sekolah. Presiden Emomali Rahmon yang menjabat saat ini, menganggap bahwa pakaian keagamaan termasuk hijab, adalah pakaian asing. Tak tanggung-tanggung, denda yang akan dibayar setiap pelanggar mencapai 12 juta rupiah, hingga 87 juta rupiah. Pada tahun-tahun terakhir, beberapa masjid yang tidak sah di Tajikistan, telah diubah menjadi kedai teh, penata rambut, pusat kebudayaan, klinik medis dan taman kanak-kanak. Pada tahun 2011, pemerintah Tajikistan mengeluarkan larangan terhadap tinju profesional dan beberapa jenis seni bela diri lainnya. Alasan yang diberikan adalah untuk melindungi masyarakat dari potensi cedera serius yang terkait dengan olahraga tersebut, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kontroversi yang bisa mempengaruhi stabilitas sosial. Ada pembatasan ketat terhadap media dan internet di Tajikistan. Situs web yang kritis terhadap pemerintah seringkali diblokir, dan ada pengawasan ketat terhadap aktivitas online. Tajikistan adalah salah satu negara Islam yang memiliki larangan terhadap partai politik Islam, karena dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Tajikistan memiliki larangan terhadap pemberian nama-nama yang dianggap terlalu asing atau tidak sesuai dengan budaya Tajikistan. Kendati demikian, pemerintah Tajikistan memiliki daftar nama yang disarankan untuk bayi baru lahir. Pemutaran musik keras di angkutan umum seperti bus dan taksi dilarang untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan penumpang. Di Tajikistan, ada larangan tidak resmi terhadap jenggot panjang, karena dianggap sebagai simbol ekstremisme. Pemerintah mengawasi penampilan publik dan sering meminta pria untuk memotong jenggot mereka.
Selain itu, penjualan alkohol di Tajikistan telah dibatasi pada jam-jam tertentu. Tajikistan memiliki aturan ketat mengenai konsumsi alkohol di tempat umum. Ekonomi Tajikistan sebagian besar bergantung pada pertanian, penambangan, dan remitansi dari warga negara Tajikistan yang bekerja di luar negeri, terutama di Rusia. Sumber daya alam seperti aluminium, emas, dan perak juga menjadi kontribusi penting bagi perekonomian. Tajikistan adalah negara yang terkurung daratan. Kendati demikian, negara ini tidak memiliki garis pantai sama sekali. Pamir Highway, yang juga dikenal sebagai Jalan M41, adalah salah satu rute jalan raya tertinggi dan paling spektakuler di dunia. Jalan ini melintasi pegunungan Pamir yang menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan. Beberapa komunitas di Tajikistan masih menjalani gaya hidup semi-nomaden, seperti menggembalakan ternak di padang rumput pegunungan selama musim panas, dan tinggal di lembah selama musim dingin. Tajikistan memiliki lebih dari 900 bendungan, termasuk Bendungan Nurek yang merupakan salah satu bendungan tertinggi di dunia, dengan ketinggian 300 meter. Tajikistan adalah salah satu negara termiskin yang bangkit dari keruntuhan Uni Soviet. Untuk membantu mengurangi kemiskinan tersebut, banyak penduduk setempat yang merantau ke luar negeri, untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Tajikistan adalah salah satu negara yang sangat rentan terhadap gempa bumi. Pada tahun 1907, Tajikistan mengalami salah satu gempa bumi paling mematikan di dunia, yang menewaskan lebih dari 12.000 orang. Salah satu negara pecahan Uni Soviet, Tajikistan tengah menjadi sorotan karena meloloskan undang-undang yang dianggap kontroversial. Di bawah pimpinan Rustam Emomali, Tajikistan menetapkan larangan penggunaan hijab bagi perempuan. Kebijakan ini menjadi kontroversial karena lebih dari 90% penduduk Tajikistan beragama Islam. Pemerintah menyebut tujuan larangan hijab untuk melindungi nilai budaya lokal dan mencegah ekstremisme. Melansir Euronews, pemerintah Tajikistan mewajibkan perempuan setempat memakai pakaian nasional. Dalam undang-undang itu juga mencantumkan besaran denda untuk warga yang melanggar aturan. Denda yang dijatuhkan dibedakan dari status penduduk. Warga biasa akan dijatuhi denda sebesar 7.920 somoni atau sekitar 12 juta rupiah. Sementara denda bagi pejabat pemerintah mencapai 54.000 somoni atau 82 juta rupiah. Kebijakan kontroversial ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya pada 2011, pemerintah melarang anak dengan usia di bawah 18 tahun memasuki tempat ibadah tanpa izin. Lalu pada 2013 seluruh madrasah atau sekolah Islam ditutup paksa dengan alasan pemberantasan terorisme. Bahkan pada 2017, sebanyak 1.938 masjid ditutup dan diubah menjadi pusat kesehatan dan kedai teh. Di tahun yang sama, pemerintah juga melarang orang di atas 40 tahun beribadah haji, serta tradisi-tradisi penyambutan haji. Kebijakan itu awalnya disebut sebagai salah satu cara Emomali Rahmon untuk menyingkirkan oposisi Partai Kebangkitan Islam Tajikistan yang pro-syariah. Dalam perjanjian lama Tajikistan, partai tersebut seharusnya mendapat jatah kekuasaan 30% di pemerintahan. Namun, Rahmon berhasil menyingkirkan TIRP dari kekuasaan. Dia bahkan berhasil menutup partai dan menetapkan sebagai organisasi teroris. Rahmon juga gencar menghilangkan pengaruh fanatisme TIRP di kalangan penduduk Muslim, dalam rangka memperkuat kendalinya atas Tajikistan.
sumber terpercaya, dan dalam video tersebut bisa melihat bagaimana larangan berhijab di Tajikistan tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Hal ini memang sebuah kompleks yang perlu kita pertimbangkan dengan lebih mendalam. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.